Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu dan berjumpa lagi, masih tetap di channel Padepokan Gajayana. Semoga panjenengan semuanya penonton setia Padepokan Gajayana, baik di Nusantara maupun di luar negeri, panjenengan semuanya selalu diberikan limpahan rahmat rezeki yang melimpah ruah halal barokah yang bisa digunakan untuk berjuang di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga panjenengan semuanya juga selalu dilindungi, diberikan keselamatan, tambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini saya masih ditemani dengan Mas Opal. Sehat Mas Opal? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun dengan cuaca yang ekstrim ini, kita masih diberikan kesempatan untuk membuat video. Pada kesempatan hari ini kami akan membahas dan menguak apa yang terjadi di Sungai Efrat, karena sudah banyak kabar yang bisa kita lihat bahwa banyak harta atau emas-emas yang muncul di sungai-sungai Efrat. Kabutnya air Sungai Efrat juga sudah mengering dan memunculkan banyak sekali kepingan-kepingan yang dipanen oleh masyarakat setempat. Nanti kita akan kuak sisi gaibnya, apakah benar itu emas asli atau tidak, dan lain-lain. Nanti kita akan cari tahu sama-sama. Tetap disimak dan ditonton video ini sampai selesai, di like, di komen, dan di share sebanyak-banyaknya. Semoga dengan adanya tontonan dan channel ini bisa menambahkan wawasan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung kita proses ke mediumisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua semua pun semua semua tanah semua bersama semua saya minta semua dibentengi semuanya yang ada di rumah saya, semuanya tentang semua kerajaan kerajaan benteng semua Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta tolong dibantu dipanggilkan sosok jin muslim yang ada di Sungai Efrat yang bisa menceritakan tentang fenomena munculnya emas yang ada di Sungai Efrat. Saya minta muslim yang asli, 100% asli, yang bisa diajak komunikasi, yang bisa menjelaskan, yang berwawasan luas, yang tegas. Saya minta yang asli, 100% asli. Saya minta mohon dihadirkan, dimasukkan ke jasadnya mediator. Apabila dia penyusup otomatis hancur terpental ke keraknya neraka jahanam semuanya. Ya Allahi fawqidhim Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Salah satu penguasa di daerah Sungai Efrat. Di mana ini? Ini di kediaman saya. Mohon maaf tadi apabila kurang sopan untuk menghadirkan Anda datang kemari. Tadi Anda sedang apa ini? Saya sedang bertugas
mengawasi daerah saya, kekuasaan saya. Tiba-tiba ada cahaya yang memanggil saya atas perintah surat tugas yang diberikan oleh beliau Sang Hyang Nurcahyani Nirwana. Iya. Ya, terima kasih sudah berkenan hadir di sini. Saya tadi minta yang dihadirkan yang berwawasan luas, yang menguasai daerah sana, yang bisa menjelaskan tentang fenomena Sungai Efrat. Berarti kalau Anda ditarik kemari, berarti Anda sudah tahu. Ya benar. Saya melihat ada surat tugas itu, dan saya bersedia untuk menyampaikan. Bisa disampaikan tentang fenomena yang viral saat ini kan banyak itu warga-warga sekitar sungai itu yang berbondong-bondong untuk mengambil emas itu sebenarnya emas asli atau bukan? Ya, sebenarnya itu emas, namun masih belum 100% emas. Kadar emasnya masih sedikit. Oh, seperti itu. Karena kalau dilihat dari berita-berita atau di media-media itu bongkahannya kan besar-besar itu. Iya, itu harus ada yang mengolah agar menjadi emas murni, dipisahkan. Itu. Nah, cerita awalnya ini bagaimana kok bisa muncul emas di sungai itu? Ya, saya akan jelaskan. Emas yang muncul di Sungai Efrat itu adalah sebuah pertanda jika sudah muncul, berarti sudah semakin dekat hari akhir. Pertanda itu tidak hanya sebatas biasa, namun ada banyak kejadian-kejadian akan mendatang. Bisa dijelaskan kejadian apa itu maksudnya? Saya kurang paham. Kejadian itu yang nantinya jika sudah muncul dan saat ini juga sudah muncul, itu pertanda seorang pemimpin akhir zaman sudah muncul. Maksudnya ya sudah muncul emas. Bagaimana sih, saya kurang paham. Maksud saya pemimpin akhir zaman yang disebut beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni beliau Imam Mahdi. Nanti harta itu pewarisnya adalah beliau. Dan munculnya itu emas yang ada di sungai itu adalah sebab goncangan yang ada di bawah bumi dari gunung yang kemarin meletus di daerah Rusia. Tapi gunung itu kan letaknya sangat jauh. Benar sekali. Namun dengan pertanda seperti itu, yang ada di bumi semua harta-harta dari kerajaan terdahulu yang tertimbun oleh tanah mulai bermunculan. Harta yang ada di Sungai Efrat itu dulunya adalah milik beliau Raja Agung, Raja Dzulkarnain. Jadi
itu harta-harta yang muncul saat ini yang ada di sungai itu juga sebagian itu harta dari Raja Zulkarnain. Benar. Hmm. Yang nantinya akan diwariskan kepada beliau Imam Mahdi sebagai untuk penyejahteraan seluruh umat manusia. Subhanallah. Nah itu gimana ceritanya Raja Zulkarnain kok sampai ada di sana itu? Beliau Raja Dzulkarnain adalah penguasa dari timur sampai barat di belahan bumi ini. Beliau memiliki kekuasaan yang saat ini disebut Asia, Eropa, dan Afrika. Beliau menjadi penguasa di daerah sana. Semua harta-hartanya semuanya menyebar di seluruh dunia. Seperti itu. Berarti sangat luas sekali ya. Benar, sangat luas. Itu kerajaan apa ya dulu Raja Zulkarnain itu? Saya kok lupa itu ya. Beliau itu dulunya letaknya kerajaan beliau terbesar itu ada di Asia, di daerah Nusantara, antara Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan saat ini. Oh, subhanallah. Apa itu kerajaan apa itu? Kerajaan Atlantis. Oh, jadi kerajaan Atlantis sebenarnya itu ada di Jawa, di Nusantara ini ya berarti ya? Benar. Tetapi beliau sebelum Atlantis itu juga sudah memimpin. Jadi beliau punya kerajaan Atlantis dan beliau berkeliling dari keluar itu dari barat ke timur tadi itu maksudnya ya daerah-daerah luar seperti Rusia saat ini, Suriah seperti ini. Benar, beliau memperluas kekuasaannya di daerah Eropa dan Afrika, benua Afrika. Oh, Maka hartanya semuanya tersebar. Dan yang paling banyak adalah di Nusantara. oh iya itu. Nah, kalau di Eropa apa orang-orang di Eropa juga mengenal Raja Zulkarnain? Orang Eropa dulunya menyebut beliau adalah Alexander Agung the Great. Kalau zaman sekarang yang menjadi raja di Romawi. Ada hubungannya sama itu ya berarti ya? Benar. Makanya kekuasaan beliau sangat luas dari timur sampai barat. Oh, iya. Saya baru tahu ini bahwa beliau mempunyai julukannya masing-masing baik di Nusantara maupun di Eropa itu. Berbeda-beda sebutannya. Iya. Jadi di jadi memang emas yang muncul di Sungai Efrat itu memang emas beneran tapi dengan kandungan yang sangat kecil gitu maksudnya. Benar, itu masih harus diproses. Nah, ini kan kalau Anda tadi bilang kan munculnya ini karena ada sangkut pautnya dengan sebelum gempa dan lain-lain, gempa yang ada di Rusia itu. Nah ini kan letaknya sangat jauh. Kalau saya mendalami juga gunung yang meletus itu kan sudah 600 tahun tidak aktif. Karena ada bencana tsunami baru aktif. Banyak kejanggalan. Bisa diceritakan enggak? Ya, sebenarnya pertanda gunung saat ini yang aktif itu adalah sebuah simbol bahwa dunia ini sebentar lagi akan ada perubahan besar. Peradaban baru akan muncul.
Maka dari itu, semua harta-harta yang ada di dalam bumi, yang dulunya tertimbun oleh tanah, semuanya bergerak ke atas. Yang disebut cincin api, semuanya itu saling berkaitan. Nah, berarti kalau sekarang kan banyak masyarakat atau rakyat yang mengaitkan bahwa cincin api itu dengan adanya tembok Yajud Majud, itu benar apa tidak? Benar, sangat benar. Yajud Majud itu adalah kaum di zaman Raja Dzulkarnain yang memiliki sifat tamak, rakus, saling membunuh sesama manusia. Diperingatkan tidak mau. Kalau zaman sekarang bisa disebut primitif. Mereka tidak suka diatur. Mereka sukanya ingin melakukan apapun, kebebasan apapun. Saat itu beliau memperingatkan, tetapi bangsa Ya'juj Ma'juj itu tidak mau dan malah merusak bumi ini. Maka atas izin Allah, oleh Nabi Khidir. Nabi Khidir adalah penasihat beliau Raja Dzulkarnain. Memiliki sebuah hidayah. Maka disuruhlah Raja Dzulkarnain untuk mengurung bangsa Ya'juj Ma'juj. Jadi memang seperti yang diceritakan ya, memang Raja Dzulkarnain memang mempunyai penasihat yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Benar. Jadi seperti itu. Jadi kalau sesuai yang apa Anda bicarakan tadi ya, memang saya baru tercerahkan ini. Maksudnya memang semuanya berurutan, dari mulai bencana, terus munculnya harta, terus gunung-gunung yang lama sudah tidak aktif sekarang aktif lagi, itu memang semuanya bersangkut pautan ya. Benar sekali. Itu adalah simbol pertanda akan ada peradaban baru. Jadi maksudnya itu. Benar, saat ini dunia sudah fase kehancuran. Akan ada kehancuran besar-besaran. Astagfirullahaladzim. Karena manusia semuanya mementingkan diri mereka sendiri, ingin menguasai dunia ini. Akan ada peperangan besar dan nantinya akan hancur. Kemudian alam juga akan menghancurkan mereka. Yang buruk akan hancur dan yang baik akan tetap hidup untuk melanjutkan peradaban baru yang akan dipimpin oleh beliau Imam Mahdi. Subhanallah, merinding saya. Saya nggak tahu kalau memang fenomena-fenomena ini memang sudah digariskan untuk menuju ke peradaban yang baru. Benar. Dan nantinya juga seperti kisah beliau Raja Dzulkarnain akan muncul dari timur atau saat ini disebut Nusantara. Apa itu? Beliau akan muncul dari sana. Oh, tetapi tidak secara langsung. Tidak ada yang tahu. Masyarakat, semua orang di bumi ini tidak ada yang tahu.
kalau beliau dari timur, dari Nusantara, akan berjalan ke barat dan nantinya akan membebaskan Palestina. Subhanallah. Jadi tadi yang dari timur itu apa itu yang dimaksud dengan panji-panji hitam itu dari pasukan dari beliau Imam Mahdi itu? Benar. Tetapi ketika beliau menuju ke barat, tidak ada yang tahu. Dan munculnya nanti adalah di sana, di Timur Tengah. Berarti sesuai apa yang ada di dalam Al-Quran ya, di Imam Mahdi nanti juga dibaiat di Mekah di sana. Benar. Di Mekah itu nanti semua orang akan tahu. Jadi nanti memang beliau juga melakukan proses hal itu yang dituliskan di dalam Al-Quran itu berarti. Benar. Subhanallah. Kisah beliau juga sama seperti orang-orang hebat terdahulu seperti Raja Dzulkarnain. Dari timur ke barat menguasai seluruh dunia. Dan di saat beliau sudah dibaiat, itulah peradaban akan maju semuanya. Seperti di kerajaan beliau terdahulu Raja Dzulkarnain. Oh, iya. Sebenarnya kerajaan-kerajaan dulu itu sudah hebat. Sebelum Nabi Nuh itu kan ada bencana air bah besar. Peradaban dulu itu sudah maju, lebih besar dari sekarang. Sudah ada kendaraan, sudah ada saat ini apa itu namanya, teknologi ya benar. Sudah lebih maju, sudah ada pesawat juga. Sudah ada pesawat juga zaman dahulu itu. Benar, dan itu sudah tidak seperti saat ini. Lebih canggih lagi. Energinya sudah tidak menggunakan minyak bumi. Terus dengan apa? Energi alam. Piring terbang besar. Oh iya. Kerajaan Atlantis itu ada di zaman Nabi Nuh. Dan Raja Dzulkarnain itu sebelumnya Nabi Nuh. Tetapi itu masih dari wilayah kekuasaan Raja Dzulkarnain di generasi berikutnya. Jadi memang generasi setelah itu tahunya memang Atlantis memang dari kerajaan Dzulkarnain ya. Iya, generasi selanjutnya itu. Dan datanya air bah itu karena sudah kecanggihan semua itu. Banyak manusia yang sudah lalai dengan perintah Tuhannya. Ingin menguasai dunia, ingin menjadi pemilik dunia dengan kecanggihan-kecanggihan itu. Dan Nabi Nuh itu diberikan sebuah petunjuk untuk membuat kapal besar dari kayu. Kenapa harus dari kayu? Kenapa itu? Karena semua orang itu tidak percaya bahwa nanti akan ada bencana besar, air bah. Karena sudah canggih teknologi, sudah ada rancangan akan ada bahaya besar itu sudah ada. Lebih canggih dari zaman saat ini.
Kaos Said ini kan sudah ada, tapi lebih canggih. Jadi semua orang itu tidak percaya kepada Nabi Nuh. Mereka malah melempari kotoran-kotoran, menghina, mencaci, memfitnah beliau Nabi Nuh. Astagfirullahaladzim. Masa ada tempat yang tinggi di Nusantara ini? Di Nusantara ini kan pulau-pulau. Iya. Dulu itu lebar besar. Ini saat ini hanya puncaknya di zaman dahulu. Oh, karena air bah itu? Iya, menenggelamkan semua pulau. Jadi tampak kecil gitu ya? Benar. Maka dari itu tidak ada yang percaya. Kemudian air bah itu datang dan semua kejayaan-kejayaan peradaban dahulu itu semua musnah. Semua tenggelam di bawah laut. Dan Atlantis itu ada di Jawa, Sumatera, Kalimantan. Dalamnya hartanya banyak. Subhanallah. Jadi kalau saya garis bawahi, intinya memang dari Allah itu ceritanya kan beda dulu. Nabi Nuh yang diceritakan di cerita-cerita nabi-nabi itu kan beda-beda kan detailnya kan. Jadi banyak orang yang mendewakan tentang teknologi, akhirnya itu banyak merusak alam dan akhirnya lalai kepada Allah. Terus adanya bahtera Nabi Nuh itu ya karena itu ya. Benar, kelalaian manusia itu atas perintah Tuhannya. Berarti ini kan ya lucu, berarti teknologi yang secanggih itu pun kalah dengan manual. Apa yang dibawa Nabi Nuh kan hanya kapal dari kayu, sedangkan teknologi dari orang-orang Atlantis kan sangat maju. Benar. Itu berarti kan ada pembelajarannya berarti. Ada. Dan di zaman ini saya lihat semua orang mulai seperti di peradaban dulu, mulai mendewakan teknologi. Ya nantinya juga akan dihancurkan kalau membuat lalai mereka atas perintah Tuhannya. Jadi kejadian yang dulu pun juga bisa terulang lagi di zaman saat ini ya? Benar, sejarah akan mengulang. Iya, sangat banyak sekali. Saya yang awalnya tidak tahu, yang simpang siur tentang emas di Sungai Efrat tadi, tentang keasliannya, terus bagaimana munculnya, terus sampai ke cerita Atlantis dan Nabi Nuh juga, ternyata memang itu semuanya berhubungan ya. Benar, ada kaitannya semua. Setidaknya saya tahulah gambaran-gambarannya itu beda dengan apa yang ada di media, ada yang di buku yang saya baca itu ternyata beda jauh. Berbeda, karena buku itu ciptaan manusia. Sejarah itu bisa dirubah oleh mereka yang memiliki kepentingan untuk menguasai dunia. Iya. Ya, terima kasih. Tadi saya lupa tanya namanya siapa ya? Jangan. Oh, ya sudah kalau nggak boleh menyebutkan nama. Terima kasih sudah berkenan hadir. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada saya maupun penonton-penonton setia yang ada melihat channel ini. Ya, saya akan menyampaikan pesan untuk yang ada di daerah Sungai Efrat. Harta itu jangan dibuat perebutan. Karena itu bukan hak mereka. Nantinya akan ada perang di sana. Saling rebut harta emas itu. Maka yang memiliki iman, maka jangan pernah mengambil. Lebih baik
memperbaiki diri saja, bertakwa kepada Allah, dan nantinya akan tahu siapa pemiliknya. Ketika beliau sudah muncul, maka ikutlah beliau. Itu saja. Ya. Terima kasih sudah berkenan hadir. Mohon maaf saya pribadi mengundang dengan cara yang tiba-tiba. Mohon maaf apabila mengganggu tugas panjenengan, mengganggu kegiatan, mengganggu Tidak waktunya. apa-apa, karena ini juga ada surat tugas dari beliau, Raja di Raja. Beliau Sang Hyang Nurjaya Nirwana. Saya hanya puasa kecil, maka saya ikut perintah beliau. Ya, sama-sama. Terima kasih. Silakan kembali dan silakan bertugas. Ya, terima kasih Tuhan. Saya pamit undur diri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diantarkan Joy ini ke tempat asalnya semuanya dengan selamat. Semuanya kembalikan semuanya. Alhamdulillah, tadi ceritanya sangat menarik sekali dan saya agak shock dan terkejut ya. Memang ternyata kejadian saat ini terjadi di muka bumi ini ada rentetannya dan memang ada tujuannya, yaitu untuk menyambut peradaban yang baru. Oleh sebab itu mungkin saya hanya menyampaikan apa yang dikatakan oleh Gaib tadi. Jangan ikut-ikutan untuk berebut emas yang ada di sana, karena itu juga kalau bukan pewaris aslinya nanti akan menimbulkan banyak kerugian. Dari sisi gaib tadi juga jangan dipercaya sepenuhnya, karena itu hanyalah gambaran buat kita untuk menambah kewawasan bagi kita, menambahkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar giat beribadah, giat bersedekah, karena memang di zaman saat ini memang sudah parah. Mungkin itu saja. Terus disimak channel ini, jangan lupa di like, di share, dan di komen. Jangan percaya gaib sebenarnya, karena kebenaran yang mutlak adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Saya bersama Mas Sofal pamit undur diri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.